Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Agus Beni Sulaiman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih akan melanjutkan playlist mengenai bahasa pemrograman PHP yang kemarin ya. Kita langsung saja ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan pengolahan data untuk read dan read ya. Jadi yang video pertama di serial playlist bahasa pemrograman PHP ini saya melakukan read atau menampilkan. Kedua kita melakukan create atau insert atau simpan ya. Kemarin sudah sempat kita selesaikan ya. Nah ini langsung saja kita untuk membahas yang update ya. Sekarang untuk mengelola untuk update atau edit. Oke, kita minimize dan langsung saja teman-teman buka aplikasi SAM-nya. Aplikasi SAM. Oke, seperti biasa untuk Apache dan MySQL-nya teman-teman klik start, jalankan. Setelah itu teman-teman langsung buka web browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya sebagai web browsernya. Coba teman-teman langsung buka localhost ya. Localhost, kemudian garis miring nama file yang kita nama folder kita simpan pada waktu pertama kali itu di folder SAM, dalamnya htdoc, kemudian di dalam folder apa itu, DB siswa. Kalau teman-teman sama caranya langsung penulisan kayak ini ya, localhost garis miring nama folder yang kita buat pertama kali, DB siswa. Kita enter ya, ini sudah ada tiga file ya tampil, kita sudah kemarin tambah, kemudian koneksinya kita simpan di dalam file tersendiri ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat coding koneksi, kita cukup memanggilnya saja dengan cara require koneksi di PHP ya. Kemarin nanti kita coba lagi nih. Ini sekarang teman-teman buka dulu yang tampil ya, Oke, kalau kemarin kita sudah bahas yang tambah ya, ketika kita klik link tambah, maka dia masuk ke halaman form tambah, form input atau form simpan ya. Kemudian ketika kita mengklik simpan, maka data yang ada di form ini tersimpan di dalam database atau PHP admin ya. Kemudian di sini dan data itu bertambah ya di sini ya. Nah, pada saat ini kita akan mengolah data edit ini yang ada di kolom aksi nih. Jadi logika programnya begini ya. Jadi ketika kita klik edit, maka dia akan masuk ke halaman form edit. Jadi hampir sama ya seperti tambah data mahasiswa ini. Hanya saja kalau ini dia masuk ke halaman edit. Nah, untuk halaman edit persis sama seperti ini. Hanya saja ininya diubah. Nanti kita ubah menjadi edit data mahasiswa. Kemudian untuk tombolnya kita ubah juga edit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita klik edit, maka data yang edit yang di angka nomor 1 ya, maka di data yang baris pertama ini maka akan muncul langsung. Jadi nanti langsung ada terisi data ya, sesuai dengan yang kita sorot. Jadi kalau kita sorot yang nomor 1, maka data yang nomor 1 yang muncul. Begitu juga kalau kita sorot yang nomor 2, maka data yang nomor 2 yang muncul. Oke. Nah, langsung saja kita coba ya. Jadi teman-teman langsung buka aplikasi Sublime Text-nya. Ini kita sudah lihat, kita sudah buat sampai tambah ya. Nah, ini teman-teman kembali lagi buka filenya yang tampil, yang tampil PHP. Kita lihat di sini untuk edit yang di kolom pendidikan edit ya. Nah, di sini untuk ngelinknya kita buat link ke ubah.php nama filenya. Ini nama filenya belum kita buat ya, nanti kita buat ubah.php. Kemudian kita kirim. Jadi nantinya kita ingin pas kita klik edit, tapi dia yang data yang akan muncul hanya data yang baris pertama ini aja, yang nomor 1 aja, yang sesuai kita sorot. Jadi di sini kita harus mengirim ID sama dengan masukkan rumus PHP-nya, tekan tab, kemudian issue $row. $row ini masih dapat dari sini ya, kita ambil dari sini, kurung siku, kemudian filenya ID .com. Kalau sudah, teman-teman bisa simpan dulu, Ctrl S.
Oke, kalau sudah di Ctrl S seperti itu, coba kita refresh. Apakah benar? Kita coba sorot ke editnya. Nah, kalau jadinya seperti ini maka benar ya. Lihat di kolom sebelah kiri bawah ini, di sebelah sini nanti ada red. Kalau kita mau nyorot edit, nanti di kolom sebelah kiri ada ya. Ada tulisan localhost db php id 1 ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti benar. Lihat di bagian bawah sebelah kiri ya. Bagian bawah sebelah kiri ini teman-teman coba sorot editnya. Nah, itu muncul kan biasanya. Nah, ini berubah-ubah ya. Mungkin nomornya berbeda-beda dengan teman yang, tapi intinya ketika dia tampil seperti ini, jadi coding yang kita buat itu benar. Oke. Kalau kita klik jelas error ya, karena untuk ubah PHP itu belum ada. Ubah PHP mengirim $id 1 ya. Nah, jadi sekarang kita menambah file ubah .php. boleh langsung saja teman-teman klik new file, new file, langsung saja di save as. Di save as di dalam folder db siswa ya, seperti yang kemarin kita buat ubah .php sesuai dengan link kita tadi, ubah .php save. Nah, kemudian ini kan nanti pas kita klik dia masuk ke halaman form ubah ya, form ubah. Nah, form ubah itu bentuknya sama seperti form edit. Cuman di sini kita ubah saja tulisannya, di sini input kita nanti menjadi ubah, ini simpan kita nanti ubah ya. Jadi kita copy saja yang file di file tambah ini, yang di formnya teman-teman silakan copy saja. Dari H1 ini sampai ke bawah, sampai formnya, form tutup, di copy Ctrl C, kemudian diubah nih kita taruh, kita pastekan. Lihat dulu nanti ya, di copy lah dari HTML nya ya, dari HTML nya kita copy semua ya, Ctrl C, dan itu kita pastekan. Kemudian yang ini kita ubah, inputnya menjadi ubah data mahasiswa atau edit data mahasiswa. Datu untuk tombolnya kita ubah juga, ini edit, name-nya edit, kita sesuaikan, kita samakan dengan yang di luarnya. Oke, Ctrl S, kita simpan, kemudian kita refresh, kita coba ya. Oke, sudah berubah ya, edit data mahasiswa. Maaf ya teman-teman ya, edit data mahasiswa. Nah, sekarang tugas kita seharusnya ketika kita sorot yang nomor 1 atau baris yang utama ini, maka data yang nomor 1-nya harusnya tampil ya. Di sini Indonesia berapa, nama, alamat, telepon, pendidikan ya. Jadi kita masukkan coding PHP ya, seperti biasa di atas ya, paling atas sekali. Masukkan coding PHP tekan tab. Nah, ini PHP tekan tab, kenapa tidak muncul rumusnya? Nah, ini kalau teman-teman ketemu permasalahan seperti ini, coba lihat di bagian sebelah kanan bawah. Nah, ini masih HTML formatnya, jadi kita klik dulu, kemudian kita ganti dengan PHP. Nah, ini ya, kalau ketemu kasus seperti itu caranya seperti tadi. Jadi PHP tekan tab. Oke, buat koneksinya kita tidak perlu lagi buat koneksi karena sudah kita buat di file koneksi kan. Jadi kita cukup memanggil nama filenya saja, require koneksi.php. Oke, titik koma, Ctrl S, refresh ya, belum, tidak terjadi kesalahan ya, berarti sejauh ini nggak ada error ya. Sekarang yang kita lakukan, ketika kita klik edit, maka dia masuk ke halaman ini ya, masuk ubah .php id sama dengan 1. Nah, 1 ini id ini kita akan panggil, jadi di sini kita buat $ ya, $id sama dengan, nah, untuk memanggil id sama dengan 1 tadi di URL gitu ya, di kotak URL kita harus menggunakan method get. Ini untuk memanggil yang id 1, ini manggil ID yang ini ya, yang ada di URL ini ya. Kemudian filenya apa? ID ya, jadi ID ini dari sini ya, dari sini tadi, karena kita buat ID maka di sini juga ID.
minimize, kemudian kita refresh. Oke, nggak ada kesalahan ya. Kita buat query-nya, MySQL query. Di sini query-nya kita ingin menampilkan dulu ya, menampilkan dulu. Jadi di parameter query ini ada dua parameter, variabel koneksi, kemudian untuk menampilkannya. Untuk menampilkan kemarin sudah ya ditampil ya. Select kali from nama tabelnya TB siswa. Nah, kalau kita selesai sampai sini, maka yang terjadi seluruh data mahasiswanya tampil. Di sini kita belum selesai, jadi ada kondisi lagi namanya where. Where ID sama dengan kutip 1 $ID. Nah, di sini jadi beda. Jadi di sini bukan menampilkan seluruh mahasiswa, tapi kita menampilkan mahasiswa yang mana ID-nya sama dengan ID. Jadi kita akan menampilkan mahasiswa yang hanya kita sorot saja. Jadi misalkan yang kita sorot ini nomor 1, maka dia yang tampil yang nomor 1 saja nanti. Ya. Oke, ini belum ada yang salah ya. Benar masih. Kemudian kita simpan ya. Ini kita simpan di dalam $result nanti, karena nantinya akan dipanggil nih. Lumayan panjang kita buat kalau misalkan mau ketik sepanjang ini ya. Kemudian kita perulangannya kita buat di sini. Di sini saja boleh. PHP while ya, perulangannya while MySQL underscore fetch assert. Ini ada banyak jalan ya, teman-teman bisa pakai yang lain, tapi ini yang saya pakai, cara saya ini yang saya pakai. $result ini kita ini ya, kita ambil dari sini karena kita mau mengambil query ini ya. Kita cukup mengambil $result saja. Nah, kemudian MySQL fetch assert $result ini nanti mau dipanggil juga di sini. Jadi kita simpan saja, simpan juga di dalam variabel juga. Jadi ini kita simpan $row seperti biasa. Ini sebenarnya terserah teman-teman untuk nama variabelnya. Kalau saya sudah terbiasa ini untuk ini $row dan ini $result. Jadi teman-teman boleh beda, tidak harus sama ya. Ini saya sudah terbiasa ngetiknya seperti ini, jadi saya ikuti terus supaya nggak mudah lupa ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita Ctrl S, kita lihat apakah ada error ya. Nah, ini ada error di 25, di baris ke-25. Jadi kalau ketemu seperti ini teman-teman lihat dulu. Ini berarti di baris ke-25. Nah, biasanya kesalahannya bisa jadi di baris sebelumnya apapun sesudahnya ya. Nah, kita lihat MySQL fetch assert ya, ini salah, ini bukan S tapi C. Kita refresh, oke sudah benar. Nah, kemudian di sinilah kita baru kunci, kita buat value. Nah, kemudian kita PHP, buka PHP, enter, kita buat echo. Nah, echo, kemudian kita manggil $row ini, kita panggil datanya $row, kutip 2, satu yang filenya nis ini ingat hurufnya huruf kecil seperti di database PHP admin ya. Kita refresh. Oke, belum muncul, kenapa? $row MySQL fetch assert $result itu benar sebenarnya. $row. Kita lihat apa yang salah ini. $ID, $get ID, select carry from TB siswa where ID sama dengan $ID. Benar. Coba kita perhatikan ada yang salah ini. $result MySQL query $count select carry from TB siswa. Benar ini, nama tabelnya TB siswa ya. Ya benar,
nggak ada masalahnya. Untuk nama tambah where ID sama dengan $ID. Oh ya, jadi ini while ini harus ada penutupnya juga. Jadi di sini kita buat titik 2 ya. Titik 2 ini pasangannya apa itu? And while ya. Jadi kita tutupnya di sini. Di sini. Jadi kita buka lagi PHP. Kemudian kita buat and while. Jadi kalau di sini kita buat titik 2, maka pasangan titik 2 ini and while. Tapi kalau kita buat kurung kurawal kalau seperti ini, maka pasangannya kurung kurawal tutupnya taruh di sini. Tapi sih biasa kan kita gunakan titik 2 ya. Ctrl S, kemudian kita refresh. Muncul ya. Untuk nisnya. Sekarang untuk nama teman-teman bisa dibuat seperti ini. Kalau saya melakukan copy saja. Saya sudah ingat ya. Saya sudah hafal ini karena setiap kali melakukannya. Jadi tinggal saya copy saja ya. Teman-teman boleh menulisnya ulang supaya teman-teman ingat untuk melakukan penulisan rumusnya. Nama. Untuk teks area, nah untuk teks area dia sedikit beda ya. Dia langsung di luarnya. Alamat. Telepon. Kemudian pendidikan. Oke, kalau sudah selesai kita save, kita refresh ya. Untuk teks area nggak perlu teks area, nggak perlu value lagi berarti. Nggak perlu value ya, langsung. Mana teks area ini? Teks area kita tidak perlu value lagi. Jadi untuk pengecualian untuk teks area tidak perlu lagi ya. Ini hapus kutipnya, kemudian Ctrl S, kita refresh. Oke, sudah sesuai ya. Kita contoh lagi, kita edit yang data nomor 3 misalnya, maka data yang nomor 3 keluar ya. Aris. Oke, benar. Kita edit data nomor 7, maka data nomor 7 Ida Rosita. Oke, benar. Nah, sekarang belum selesai nih. Untuk tombol editnya belum selesai ya. Karena belum kita tambah ini coding PHP untuk edit. Jadi itu hampir sama di file tambah. Jadi ketika tombol edit dipencet atau ketika tombol edit ditekan. Nah, kalau sebelumnya kan tombol tambah, ini tombol edit. Jadi kita buatnya di sini berarti. Di bawah sini ya, kita lanjut lagi codingnya di sini. Itu apa? Ketika tombol edit ditekan, itu rumusnya kemarin ya, if iset $_push yang key-nya apa? Tombol apa? Tombol edit ya. Kita lihat tombol edit name-nya apa? Name-nya edit nih. Kalau kemarin di file tambah name-nya simpan ya, ini edit. Filenya edit, maka melakukan apa? Sama seperti tambah, mengambil data di form, boleh kita copy. Ini kita copy saja ya. Mengambil data di form. Kemudian query-nya mau apa? Jadi query-nya mau edit ya. Jadi kita buat MySQL query. 2 parameter sama $count. Nah, untuk edit ini lumayan panjang rumusnya, jadi kita simpan dalam variabel Q saja. Kemudian variabel Q-nya kita buat di sini. Variabel Q sama dengan update db siswa set, itu ya, begitu rumusnya. Ini kita enterkan saja, spasi dulu baru enter ya. Nah, di sini kita buat datanya yang mau kita edit yang mana saja. Jadi kita buat nis ya. Nis sama dengan $nis. $nis sesuai dengan yang ini ya. $nis ini harusnya dikutip 1, $nis kutip 1, koma, enter. Ini di copy saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti nis nama, kemudian
dolar nama, alamat, dolar alamat, telepon, dolar telepon, pendidikan, dolar pendidikan. Nah, untuk yang terakhir komanya tidak usah kita munculkan, kita hapus saja komanya untuk yang field yang terakhir ya. Kemudian enter. Nah, kalau ada tambahan lagi di mana kondisinya kita mau ngedit sesuai dengan ID yang kita sorot kan. Jadi ada kondisi where lagi ya. Where ID sama dengan kutip 1 dolar ID. Oke, yang kutip 2 ini kita pindahkan ke atas. Nah, titik com, Ctrl S. Kita coba ya. Kita coba. Tampil ya, dari tampil di sini kita mau ubah data PLN ini kan ada 2 ya. Kita ubah edit. Misalnya kita ubah namanya Rio. Kita edit. Oke, dia seperti ini ya. Coba kita lihat tampilan di tabelnya. Kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Jadi itu logiknya sudah benar ya. Tapi itu belum sempurna ya. Jadi ketika kita klik edit, dia masih di halaman inilah. Kemudian kembali lagi ke Pelin ya. Harusnya pas kita klik edit, maka dia membuka halaman ini. Nah, sekarang kita perbaiki di situ. Kemudian ketika kita klik edit juga harusnya ada konfirmasi, ada pemberitahuan ke usernya bahwa data itu sudah berhasil diubah. Jadi hampir seperti yang di tabel kemarin ya. Jadi kita buat saja di bawahnya di sini. If my SQLi fetch a search, kemudian parameternya ada dolar koneksi lebih dari 0. Ini maksudnya jika ada data yang diubah ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi buka kurung, mau apa? Kita mau menampilkan pesan informasi ke usernya bahwa asalnya data sudah berhasil diubah ya. Berarti untuk menampilkan echo ya, echo itu script kita buat coding JavaScript. Ini menurut saya bagus ya untuk pesan seperti ini, dia tampil di atas seperti itu nanti ya. Kita tutup scriptnya. Oke, di tengah sini kita tambah alert. Udah tuh buka pesannya. Kita pengen data berhasil diubah saja. Data telah diubah. Data telah berhasil diubah. Kemudian jangan lupa titik koma di sini. Lalu kita pengen pindah ke halaman tampil ya. Jadi dokumen titik location titik href kan sama dengan halaman tampil. Oke, titik koma, Ctrl S. Oke, kita ubah lagi. Sekarang kita ubah yang puja, misalkan ini edit, kita ubah ya, muncul namanya, kita ubah menjadi huruf besar semua misal. Kemudian dia bukan S1, misalkan dia S2 saja. Kita tekan edit. Salah itu, ada yang salah. Expect parameter 1 MySQLi di online 33. Coba kita lihat 33. Oh ya, if MySQLi fetch assert, bukan sort ya, row. MySQLi affected, ini salah. Affected row. MySQLi affected ya. Nah ini MySQLi affected row, salah ya. Refresh lagi.
puja itu S2 ya, sudah berhasil tetapi diubah ya, kita ubah lagi, dia balik lagi S1 berarti. Jadi si puja ini memang tidak boleh jadi S2, harus S1. Coba kita S1, kita edit, data berhasil telah diubah. Oke, kita lihat puja berhasil ya diubah ya. Nah, kemudian kita edit. Nah, di sini kalau tidak ada kita lakukan pengubahan, maka dia seperti ini, edit saja deh, di balik ke ini kita harus perbaiki lagi ya. Ya, ini kita mau edit Pelin, tapi rupanya nggak jadi gitu. Jadi kita klik lagi edit, dia maka seperti ini ya. Harusnya jangan seperti ini, harusnya dia programnya jalan ini. Berarti kita tambahin lagi. If MySQL affected flow, jika data ada yang berhasil diubah maka menampilkan ini. Kemudian kita buat saja else nih. Else. Selain itu, jadi kalau tidak ada yang data diubah, tetap kita menampilkan ini. Kemudian kembali lagi ke halaman ini. Jadi kita buat saja ini, kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, data tidak ada yang diubah, berarti kita buat saja data tidak ada yang diubah. Data tidak ada yang diubah. Ctrl S. 69. Coba kita lihat 69. Apakah ada yang terhapus jadi metodenya? Seperti ada yang terhapus ini. Coba kita Ctrl Z lagi. Ya, ini benar metodnya. Ada yang berubah tadi kan. Jadi kita buat else ini langsung pastekan. Ini scriptnya belum nggak kena, jadi kita nggak ada penutup script, kita harus buat dulu script. Tadi nggak tercopy yang ini ya, itu salah. Nah sekali ini baru benar ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar. Yang mana ini? Yang Pelin ya. Pelin mau kita ubah huruf besar. Kemudian pendidikan S1, S2 ya, atau S3. Edit, data berhasil diubah ya, Pelin, kita klik lagi edit. Nah ini kalau kita nggak mau edit ya, kita tidak ada yang melakukan perubahan, kemudian kita klik edit, maka dia data telah berhasil diubah. Oke, nah, dia berlari ke sini ya, dia tetap berada di sini tapi tetap nggak ada yang kita edit ya. Jadi kalau kita misalnya ini edit tapi tidak ada data yang kita ubah, jadi dia tetap berlari ke sini. Tapi itu diubah kalimatnya, jangan data berhasil diubah, data tidak ada yang diubah. Data tidak ada yang diubah. Jadi jika ada data yang bertambah, maka jika ada data yang diubah maka menghasilkan ini. Else, selain itu menghasilkan ini. Selain itu tuh berarti jika tidak ada data yang bertambah, maksudnya seperti itu logika. Nah di sini kita buat edit ya, di sini kita edit langsung, jadi tidak ada yang kita ubah datanya. Kalau tidak ada yang kita ubah maka dia memilih kondisi kedua. Kondisi keduanya apa? Else ini, data tidak ada yang diubah. Data tidak ada yang diubah.
Oh, belum di save ya, saya belum save itu. Saya save dulu, Ctrl S. Data tidak ada yang diubah ya. Kita coba lagi, saya langsung edit tanpa melakukan perubahan data ya. Kita lihat data tidak ada yang diubah. Nah, tapi kalau kita melakukan pengubahan data, ini misalkan SMA, dia milih yang nomor 1, kondisi nomor 1, data telah berhasil diubah. Oke, dan data berhasil diubah. Oke, nah mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Nah, jadi kita sudah melakukan manipulasi data apa ini? Jadi 3 ya, sudah read menampilkan, create, insert atau simpan. Kemudian kita telah mengolah data update ya. Coba update. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membuat delete ya. Kita buat delete untuk perintah delete ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.